Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maji Adiaksa dan saya akan menjelaskan implementasi dari tugas akhir yaitu User Management System. Jadi pertama-tama, implementasi yang paling awal adalah register. Kita meregistrasi akunnya agar bisa digunakan dan kemudian setelah kita registrasi akunnya, kita login. Tetapi di register, jika username kita sudah ada yang memakai, akan memunculkan pesan berikut yaitu already exist. Jadi kita harus mengganti username-nya dan login. Kita akan melogin seperti ini. Nah, dan setelah login akan muncul token berikut. Kemudian kita taruh bir tokennya sini di menu authorization dan type-nya adalah bir token. Oke. Jadi untuk admin, kita mau login sebagai admin. Jadi untuk admin, punyai implementasi berikut yaitu user. Yang artinya kita bisa melihat siapa saja yang sudah registrasi akunnya. Contoh, kita memasukin endpoint dot endpoint slash user. Dan di sini akan muncul siapa saja yang sudah registrasi akunnya. Dan ini hanya bisa digunakan oleh admin. Jadi, selain dari admin, tidak akan bisa mengakses data tersebut. Di situ sudah ada contoh, sudah ada perintahnya, yaitu ini, hmm, not authorized, no, not authorized to view users. Authorize to view users. Ya, kalau kita bukan admin, kita tidak bisa view atau melihat users mana yang bisa itu. Tapi untuk selain dari users, kita dapat melihat data kita sendiri. Contoh saya akan login terlebih dahulu. Kita login sebagai users. Oh no, kok. Nah, ini adalah akun yang sudah di-disable. Yang artinya admin dapat disable akun seperti ini. Kita bisa disable akun untuk admin. Jadi kalau user tidak bisa disable akunnya sendiri, tapi untuk untuk admin kita bisa disable akun tersebut di sini. Ini adalah endpoint yang hanya bisa diakses oleh admin. Selain admin tidak bisa. Dan kita coba saja kita registrasi akun baru. Dikarenakan akunnya sudah disable, jadi saya akan registrasi terlebih dahulu. Full name dan pastikan isi full name-nya.
Terregistrasi terlebih dahulu dan jangan lupa ubah endpointnya menjadi registered dan ini bisa digunakan oleh users. Dan kita coba login. Nah, ini adalah tokennya. Dan kalau seperti saya bilang, kalau kita tidak bisa melihat siapa saja users yang sudah login, tetapi kita bisa melihat data kita sendiri menggunakan endpoint users/me. Nah, ID 8, statusnya akun tersebut aktif dan username-nya adalah ad. Oke, jadi implement selanjutnya yaitu delete. Kita harus melogin terlebih dahulu sebagai admin. Kita tidak bisa menghapus sebagai users dan create read update delete hanya bisa dilakukan oleh admin. CRUD hanya bisa dilakukan oleh admin, jadi tidak bisa dilakukan oleh users. Jadi contoh kita bisa menghapus akun tersebut, menghapus akun yang kita minta, tetapi kita lihat terlebih dahulu apa yang mau kita hapus. Nah, kita hapus saja akun yang disable. Seperti yang saya bilang, disable hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi, kita akan menghapus akun sini, yaitu ID 2 menggunakan endpoint user/2 dan method delete. Dan hasilnya akan terhapus akun tersebut. Dan dapat kita lihat kembali apakah akun tersebut sudah hapus atau tidak di users menggunakan metode get. Nah, sini tidak ada lagi ID 2 yang artinya sudah dihapus akunnya. Dan kita juga bisa mengupdate status dari user tersebut, yaitu bisa dapat mengupdate, yaitu ini. Jadi saya contoh tadi mengupdate status disable-nya menggunakan metode put, dan saya juga bisa mengubah passwordnya di sini, set password. Tapi untuk user juga kita bisa mengubah password kita. Jadi untuk date bisa dilakukan oleh user juga. Tapi kalau kita mengubah username atau password orang lain itu tidak bisa. Hanya admin saja yang bisa melakukan itu. Kita ubah dulu metodenya ke post dan login ulang agar mendapatkan tokennya. Oh ya. Dan di sini kita menggunakan XCSRF token yang dimana jika tidak memasukkan token tersebut tidak akan bisa menjalankan menjalankan programnya. Kita masukkan tokennya di sini dan di sini menggunakan authorization dan type-nya adalah pirate token yang kita sudah mendapatkan akses. Jadi kita bisa mengubah password kita. Contoh saya akan ubah old password. Yang old password ini adalah 123.
Dan password ini adalah untuk password baru. Saya buat 1, 2, 3, 4. Dan kita juga bisa dapat mengupdate username-nya. Oh, sorry, maksud saya full name-nya. Oke, ketika ada di sini, kita dapat mengupdate usernya kita sendiri. Update on your profile. Dan profil sudah di-update. Oke, bagaimana caranya? Kalau kita tahu itu sudah update, kita menggunakan metode get. Ini sudah di-update. Yang tadinya user full name-nya bukan ini, jadi kita bisa mengubah full name-nya sesuai yang kita inginkan. Dan untuk admin, kita juga dapat grup. Membuat grup, kita login terlebih dahulu ke adminnya, dan hanya admin saja yang bisa membuat grup. Jadi, di sini kita membuat user group yang di sini kita bisa memasukkan member-member ke dalam grup tersebut. Nah, di ini adalah user group endpoint untuk admin, hanya admin saja. Jadi, kita membuat grup ini sebagai user group yang dimana grupnya tersebut kita isi dengan user-user yang sudah register akunnya. Oke, ini adalah implementasinya dari create, update, dan delete. Sini kita bisa melihat activity logs-nya yang digunakan untuk admin saja. Yang artinya bisa kita lihat logs. Dan ini tidak bisa diakses oleh user. Jadi hanya bisa diakses oleh admin saja. Nah, ini adalah logs-logsnya dan tipe aktivitas apa saja yang dilakukan. Oke, jadi ini adalah activity logs-nya, point untuk activity logs. Dan ya, kita akan contohkan untuk membuat grupnya. Nah, menggunakan metode post dan endpoint user group. Coba kita mau bikin namanya apa? Deskripsinya ini untuk grup tersebut apa?
Coba, oke, dan create. Oh, saya ada typo. Oops. Oh, kita lupakan S-nya dan untuk melihat user groupnya menggunakan method get yang dimana kita bisa melihat grup apa saja yang sudah kita bikin untuk sebagai administrator. Dan sebagai administrator, kita dapat memasukkan member ke grup tersebut menggunakan endpoint. Menggunakan endpoint ini. Dan ya, untuk mengupdate-nya, kita menggunakan metode put. Yang dimana kita bisa mengubah name dan deskripsinya. Yang saya tidak suka, misalnya tidak suka dengan name-nya, kita bisa mengubah namanya. Menggunakan metode put. Jangan lupa kita memasukkan juga grup ID-nya yang sudah kita bikin. Di sini, kalau kita tidak tahu, kita bisa mengcek terlebih dahulu agar tidak salah dalam menginput user group ID-nya. Oh, nah, ID-nya 6 dan kita bisa mengubahnya atau mengupdate grup dari ID 6 tersebut yang tadinya kita menggunakan nama coba dan kita mengubah dengan nama yang kita mau. Dan deskripsi juga bisa diubah. Saya tidak suka dengan deskripsinya, saya tinggal ubah saja dan user group sudah diupdate. Cara ngeceknya kita balik lagi ke metode get dan hapus user group ID-nya. Nah, ini sudah berubah dan kita bisa mendelete grup yang kita mau menggunakan metode delete. Ini saya akan mau menghapus grup testing. Jadi saya akan memasukkan user group slash ID user groupnya yang di sini. Nah, menggunakan metode delete dan endpoint user group slash user group ID. Dan di sini ID-nya 5, kita menggunakan metode delete dan boom, sudah dihapus. Nah, itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.